Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwafillah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas mufrad, yaitu level yang pertama. Pada pembahasan kita kali ini, yaitu nahwu pertemuan keempat, kita akan belajar membuat jumlah fi'liyah mufrad, ya. Pengertian jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Al-jumlatul fi'liyatu hiya allati tubda'u bi fi'lin. Jumlah fi'liyah ialah kalimat yang diawali dengan fi'il, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jumlah ismiyah, ya. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati tubda'u bismin, ya. Jadi jumlah yang diawali dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Sedangkan sekarang kita belajar tentang jumlah fi'liyah, yaitu jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, ya. Jumlah fi'liyah minimal terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Jadi minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini adalah jumlah fi'liyah, ya. Kemudian fi'il itu apa, ya? Al-fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Fi'il ialah setiap lafaz yang menunjukkan kepada terjadinya pekerjaan pada waktu tertentu. Itu namanya fi'il, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata kerja atau predikat, ya. Kemudian fa'il itu apa? Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il ialah isim yang dirafa'kan, ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa tandanya itu adalah dhamma atau dhammatain, ya, yang didahului fi'il. Jadi setelah fi'il baru fa'il, ya. Jadi fi'il itu yang didahului oleh fa'il, itu yang didahului oleh fi'il, ya, dan menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pelaku atau subjek, ya. Nah, sekarang kita contohkan di sini, ya. Kita contohkan yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ya. Karuma Sulaimanu, ya. Karuma ini adalah fi'il, ya, fi'lun, ya. Kemudian Sulaimanu ini berkedudukan sebagai fa'il, ya. Artinya adalah Sulaiman telah mulia. Karuma telah mulia. Siapa yang mulia? Sulaimanu, Sulaiman. Jadi ketika kita menerjemahkan, maka fa'ilnya didahulukan, ya. Sulaiman telah mulia. Ini untuk susunan bahasa Indonesianya. Sedangkan untuk susunan bahasa Arabnya itu fi'ilnya didahulukan, ya. Karuma Sulaimanu, Sulaiman telah mulia, ya.
Nah, di sini Sulaiman itu adalah subjek ya, atau disebut dengan fa'il. Kemudian telah mulia atau karuma itu disebut dengan predikat atau fi'il ya, fi'lun ya. Syarat membuat jumlah fi'liyah yang pertama ialah fi'il harus sesuai jenis dengan fa'il. Kalau fi'ilnya mudzakkar maka fa'ilnya juga mudzakkar. Kalau fi'ilnya muannas maka fa'ilnya juga muannas ya. Kemudian fi'il harus dalam bentuk mufrad ya. Jadi yang sudah kita pelajari di sorob kemarin itu sudah dalam bentuk mufrad ya. Kemudian fa'il harus marfu'. Marfu' di sini tanda rafa'nya itu adalah dengan dhamma atau dhammatain ya. Tanda rafa'nya itu adalah dhamma atau dhammatain ya. Kemudian maf'ul bih harus mansub. Maf'ul bih ini ada fiil-fiil yang membutuhkan objek ya. Jadi maf'ul bih ini objek ya. Ada subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesia. Jadi ada jumlah fi'liyah itu yang hanya butuh fiil dan fa'il. Ada juga yang butuh fiil, fa'il dan maf'ul bih ya. Maf'ul bih di sini adalah objek ya. Itu harus mansub. Mansub itu tanda nasabnya adalah dengan fathah atau fathatain. Nanti akan kita contohkan ya. Kemudian masbuk biharfil jar itu harus majrur ya. Masbuk biharfil jar itu artinya yang didahului dengan huruf jar ya. Isim yang didahului dengan huruf jar itu namanya masbuk biharfil jar ya. Yang terletak sesudah huruf jar ya. Tandanya apa? Yaitu tandanya dengan kasroh atau kasrotain ya. Jadi kalau kita simpulkan itu ketentuannya seperti ini ya. Fa'il itu dhammah, dhammatain, kemudian maf'ul bih atau objek itu fathah, fathatain, kemudian masbuk biharfil jar atau majrur itu kasroh atau kasrotain. Kita contohkan yang fa'il ya, farihat thalibu ya, farihat thalibu ya, siswa itu telah gembira ya. Siswa itu, seorang siswa itu telah gembira. Kemudian kalau kita buat dhammatain berarti nakirah ya, fariha talibun ya, siswa telah gembira ya. Seorang siswa telah gembira. Nah, kemudian di sini yang maf'ul bih ya, kataba talibu ar-risalata ya. Seorang siswa itu telah menulis ar-risalata, surat ya. Seorang siswa itu telah menulis surat ya. Nah, di sini harokatnya adalah fathah ya. Kemudian kalau kita buat nakirah maka kataba thalibu risalatan, seorang siswa itu menulis surat ya. Jadi kita sudah tahu bedanya antara ar-risalata dengan risalatan ya. Sudah pernah kita terangkan ya. Makrifat itu apa, nakirah itu apa, sudah pernah kita terangkan ya. Kemudian yang didahului huruf jar ya, kataba thalibu ar-risalata bil qalami ya. Siswa itu menulis surat dengan pena ya. Kemudian kalau kita nakirahkan menjadi kataba thalibu ar-risalata biqalamin ya. Siswa itu menulis, seorang siswa itu menulis, telah menulis ar-risalata yaitu surat ya, biqalamin dengan pena ya. Nih, jadi ketentuan harokatnya ya. Kemudian macam-macam pola jumlah fi'liyah
ya. Macam-macam pola jumlah fi'liyah. Ada yang terdiri dari fi'il fa'il, ya. Ini namanya fi'il lazim, ya. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi dia hanya terdiri dari fi'il dan fa'il, ya, tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Karuma Sulaimanu, Sulaiman telah mulia. Karuma di sini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni. Mabni itu artinya tetap, harokatnya fathah, ya. Kemudian Sulaimanu ini sebagai fa'il. Fa'il itu harus marfu'. Marfu' itu tandanya dhamma. Karena Sulaiman ini adalah isim mufrad, ya. Kemudian ada yang berpola fi'il, fa'il, maf'ul bih, ya. Jadi terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek, ya. Jadi terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, ya. Katabal waladu ar-risalata. Seorang anak laki-laki itu telah menulis surat. Ya. Jadi kataba di sini adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu mabni, tetap. Mabni itu artinya tetap, ya. Harokatnya fathah, tetap fathah. Al-waladu di sini sebagai fa'il. Fa'il harus marfu'. Marfu' tandanya dhamma. Kemudian dia karena apa kok tandanya dhammah? Karena dia isim mufrad, ya. Kemudian ar-risalah tadi sini sebagai maf'ul bih atau objek, ya. Maf'ul bih harus mansub, ya. Kan tadi syaratnya seperti itu, ya. Mansub tandanya adalah fathah. Karena dia ar-risalah ini mufrad, ya. Suratnya kan satu, tunggal, ya. Kemudian pola yang selanjutnya itu ada yang terdiri dari fi'il fa'il plus huruf jar plus majrur. Fi'il fa'il, huruf jar dan majrur, ya, atau masbuk bi harfil jar, ya. Nah, di sini kita contohkan jalasa Nuhun 'alal kursiyyi. Nuh telah duduk di atas kursi. Jalasa ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni, tetap, harokatnya fathah. Nuhun ini fa'il. Fa'il itu harus marfu', harokatnya dhammah karena dia isim mufrad. Ala di sini adalah huruf jar. Huruf jar itu juga mabni. Ala di sini mabninya itu sukun, ya. Kemudian al-kursiyyi di sini masbuk bi harfil jar, yang terletak, isim yang terletak sesudah huruf jar, maka dia harus majrur. Majrur itu tandanya kasroh karena dia merupakan isim mufrad, ya, seperti itu. Jadi ini pelengkap, ya. Ada huruf jar dan masbuk bi harfil jar ini sebagai pelengkap, ya, pelengkap sebuah jumlah, ya. Nah, kemudian ada juga yang susunannya itu fi'il fa'il maf'ul bih plus huruf jar plus majrur, ya. Nah, ini juga pelengkap, ya. Jadi ada huruf jar dan masbuk bi harfil jarnya, ya. Nah, di sini kita contohkan darabal harisu as-sariqa fil manzili. Penjaga itu telah memukul pencuri di rumah, ya. Daraba telah memukul. Al-harisu siapa yang memukul? Yaitu penjaga. Yang dipukul apa? As-sariqa, pencuri, ya. Fil manzili di mana? Fil manzili di rumah, ya. Nah, daraba di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni, tetap, harokatnya fathah. Al-harisu di sini sebagai fa'il. Fa'il itu harus marfu', tandanya dhammah karena dia isim mufrad. As-sariqa di sini sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu harus mansub, tandanya adalah fathah karena dia isim mufrad. Jadi harokat akhirnya, ya, maksudnya, ya.
tanda harokat akhirnya itu fathah. Kemudian fi di sini huruf jar. Huruf jar itu mabni, fi di sini mabninya adalah dengan sukun ya. Kemudian al-manzili ini masbuk harfil jar, yaitu isim sesudah huruf jar ya. Maka dia majrur ya. Tandanya adalah kasroh karena dia adalah isim mufrad ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu membuat jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madhi ya. Kalau tadi itu mudzakkar ya. Sekarang kalau muannas gimana ya? Nah, kalau mudzakkar kan begini ya, qara'a Muhammadun al-kitaba ya. Muhammad telah membaca kitab ya. Nah, kalau kita buat fa'ilnya itu mu'annas Ustaz, bagaimana fa'ilnya kalau kita buat mu'annas? Maka kita tinggal menambah tak ta'nis as-sakinah. Tak ta'nis itu tak yang menunjukkan perempuan, as-sakinah yang disukun ya. Jadi qara'a menjadi qara'at, kataba menjadi katabat, hamala menjadi hamalat ya, seperti itu ya. Jadi kalau fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya mengikuti ya. Untuk fi'il madhi muannasnya dengan menambahkan tak ta'nis as-sakinah ya. Qara'a Muhammadun al-kitaba menjadi qara'at Fatimatu al-kitaba. Fatimah telah membaca kitab ya. Fatimatu kenapa kok dia dhamma? Karena dia sebagai fa'il. Kok tidak dhammaten? Karena dia isim ghairu munsharif ya. Sudah pernah kita terangkan ya. Kemudian bagaimana kalau membuat jumlah fi'liyah yang diawali fi'il mudhari ya, yang diawali fi'il mudhari, maka mudzakarnya diawali ya di depan fi'il mudhari'nya ya. Kemudian untuk yang muannas huruf mudhara'ahnya itu ta ya, diganti ta ya di depan fi'il mudhari'nya. Contoh ini ya. Ya, ini kan yang untuk mudzakkar ya. Yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Muhammad sedang atau akan membaca kitab. Nah, kalau perempuan gimana? Nah, ya-nya itu diganti ta ya. Ya mudhara'ahnya itu diganti dengan ta menjadi taqra'u ya. Taqra'u Fatimatu al-kitaba. Fatimah sedang atau akan membaca kitab. Jadi hamala yahmilu berarti yahmilu, kalau untuk muannas berarti dirubah menjadi tahmilu. Kataba yaktubu, yaktubu diubah menjadi taktubu ya. Seperti itu. Qara'a yaqra'u, yaqra'u di sini diubah menjadi taqra'u ya, seperti itu untuk jumlah fi'liyah yang diawali fi'il mudhari ya. Untuk mudzakarnya itu menggunakan ya, huruf mudhara'ahnya itu ya. Kemudian untuk yang muannas itu huruf mudhara'ahnya diganti ta ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.